Kepoers, di video kali ini Mimin Kepoers ingin menceritakan sebuah drama Korea yang lagi booming. Drama tersebut berjudul Squid Game. Drama ini mengisahkan sekumpulan orang yang mengikuti permainan yang hadiahnya 45,6 miliar won. Tetapi permainan tersebut bukan permainan biasa. Semua yang berpartisipasi harus bermain sambil bertahan hidup. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Di awal drama, terlihat seorang pria bernama Gi-hun. Gi-hun ini adalah seorang pengangguran yang telah bercerai dengan istrinya dan memiliki seorang anak perempuan. Meskipun sudah dewasa, Gi-hun masih menggantungkan hidup dengan ibunya. Ketika ibunya pergi, Gi-hun mengambil kartu ATM milik ibunya. Sesudah itu, Gi-hun mencoba mencairkan uang yang ada di ATM milik ibunya. Setelah mendapatkan uang, karena Gi-hun memiliki kebiasaan berjudi, Gi-hun beserta temannya mengikuti taruhan balapan kuda. Namun, taruhannya sempat kalah. Tidak kapok juga, Gi-hun membeli lotre lagi untuk memenangkan taruhan dan benar saja, Gi-hun berhasil menebak taruhan tersebut. Setelah itu, pada hari yang sama, anak Gi-hun berulang tahun dan Gi-hun berencana memberikan kado ulang tahun untuk anaknya. Namun, saat itu pula tiba-tiba ada orang yang mengejarnya. Saat lari menghindari kejaran orang tersebut, ia menabrak seorang wanita. Gi-hun berhasil ditangkap dan ternyata Gi-hun memiliki hutang yang sangat besar. Saat Gi-hun mencoba membayar, Gi-hun mengecek uang di sakunya. Ternyata uang tersebut hilang dan diduga diambil oleh wanita yang ditabraknya tadi. Karena tidak mampu membayar, akhirnya debt collector yang menagih hutang Gi-hun membuat penawaran. Apabila sampai akhir bulan tidak dapat membayar, Gi-hun harus menyerahkan organ dalam tubuhnya. Dengan keadaan terdesak, Gi-hun menandatangani surat perjanjian tersebut. Dengan sisa uang yang ia miliki, Gi-hun menggunakan uang tersebut untuk memainkan permainan arcade game yang berisi hadiah untuk anaknya. Namun, usahanya tetap saja gagal, hingga ada seorang anak yang menawarkan bantuan, dan anak tersebut berhasil memenangkan hadiahnya. Saat bertemu anaknya, Gi-hun merasa bersedih. Namun, Gi-hun tetap berusaha menghibur anaknya agar tetap bahagia dengan memberikan kado yang dibawanya tadi. Keesokan harinya, Gi-hun kembali ke tempat judi tersebut. Tetapi ia tertinggal kereta. Saat menunggu kereta selanjutnya, seorang pria misterius menawarkan permainan yang apabila berhasil, Gi-hun akan mendapatkan 100.000 won. Gi-hun pun menyetujui permainan tersebut. Permainan pun dimulai. Di ronde pertama, Gi-hun kalah dan pria tersebut meminta 100.000 won. Karena Gi-hun tidak memiliki uang, pria itu menampar Gi-hun sebagai ganti pembayarannya. Permainan pun terus berlanjut, Gi-hun tetap mengalami kekalahan. Sampai akhirnya, Gi-hun memenangkan game tersebut. Saat ingin menampar pria tersebut, pria itu mengeluarkan uang 100.000 won sebagai hadiah kemenangan yang dijanjikannya. Dan juga, pria tersebut membelikan kartu nama agar suatu saat Gi-hun dapat menggunakan apabila ingin bermain kembali. Saat kembali ke rumah, Gi-hun diberitahu ibunya, anaknya akan berangkat ke Amerika bersama istrinya. Sedih memikirkan anaknya, Gi-hun teringat kartu nama yang diberikan oleh pria misterius tadi dan berniat mengikuti game itu kembali. Gi-hun dijemput sebuah mobil. Di dalam mobil tersebut, ada beberapa orang yang terlihat tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, keluar gas yang mengakibatkan Gi-hun pingsan. Saat Gi-hun terbangun, ia terkejut karena ia berpakaian seperti di penjara. Ternyata, dia tersadar semua orang yang di sana menggunakan baju yang sama. Saat itu, ada dua orang yang berkelahi. Gi-hun pun mengenali salah satunya, yaitu wanita yang menabrak dan mengambil uangnya tadi. Tiba-tiba, muncul pria berseragam aneh yang membuat pengumuman bahwa mereka akan mengikuti permainan dengan hadiah 45,6 miliar won. Hal ini pun tidak dipercaya semua orang. Lalu, pria itu menampilkan profil semua orang yang ada di situ, yang notabene orang-orang tersebut terlilit hutang. Sebelum permainan dimulai,
Orang-orang yang ikut permainan harus menandatangani perjanjian bahwa tidak bisa mengundurkan diri saat permainan dimulai. Setelah itu, wajah mereka di-scan satu persatu di ruangan yang sangat indah. Mereka sangat senang, tanpa mereka sadari ini merupakan awal mengerikan bagi mereka. Kemudian mereka memasuki sebuah lapangan, dan keluarlah sebuah robot boneka anak-anak di mana permainannya saat boneka tersebut menghitung, semua peserta harus berlari menuju boneka tersebut, dan mereka harus berhenti apabila boneka tersebut berbalik. Ketika permainan dimulai, ada salah seorang pemuda yang meremehkan permainan tersebut dengan berlari dan berhenti tetapi tetap melakukan pergerakan. Tiba-tiba terdengar tembakan dan pria itu meninggal. Saat temannya mengecek, dan benar saja pria itu meninggal. Temannya yang terkejut tadi berlari melarikan diri, tetapi dirinya juga tertembak dan meninggal. Dilanda kepanikan, semua orang di sana berusaha melarikan diri ke pintu masuk. Akan tetapi, dikarenakan pergerakan itu, banyak dari mereka yang tertembak. Di sisi lain, terlihat seorang pria sedang menonton di layar besar. Sepertinya, pria tersebut adalah dalang dari permainan ini. Pada saat itu, peserta yang selamat menyadari bahwa permainan tersebut bukanlah permainan biasa. Sisa peserta yang hidup tetap mencoba mengikuti permainan tersebut, walaupun masih ada orang yang tertembak dan meninggal. Sampai akhirnya, waktu tinggal 1 menit, saat berlari, Gi-hun terpleset salah satu mayat. Beruntungnya, Gi-hun tetap selamat karena dibantu oleh orang lain. Sampai akhir sisa beberapa detik, Gi-hun berusaha sekuat tenaga dan berhasil mencapai garis finish. Orang yang tidak berhasil mencapai garis finish tetap tertembak dan mati. Bagaimana dramanya? Sangat seru bukan? Ditunggu untuk part selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.